Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo semuanya. Salatullah salamullah ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita silaturahmi sekaligus kembali melanjutkan kajian kita. Semoga kiranya apa yang kita uraikan pada pagi hari ini diberikan Allah kita senantiasa kekuatan zahir batin untuk mampu memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Selawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insya Allah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Camat yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para bapak-bapak kepala desa beserta perangkatnya, dan juga yang kita hormati kita banggakan, para alim ulama, ustadz-ustadz, ustazah, dan juga tuan-tuan guru yang kita muliakan, grup YouTuber juga yang kita banggakan, serta begitu juga Satgas dan juga para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Hari ini kita masih dalam suasana tahun baru Islam 1444 Hijriah. Seyogianya Pak Bu, kajian kita memang hari ini bersambung saudara hadirin. Cuman kalau tidak nanti diuraikan tentang kemuliaan hari Asyura, maka tidak dapat kita raih. Oleh sebab itulah saudara hadir, tausiah kita pada pagi hari ini meraih kemuliaan hari Asyura. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, secara syariat, secara zahir, umur dunia ini memang semakin tua. Tapi secara hakikat, saudara hadirin, umur manusia semakin habis. Jadi kalau ada di antara kita Bapak Ibu, jatahnya tersebut dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma 60 tahun umurnya, sekarang sudah 59, siap-siap saudara hadirin. Ya. Ya, berarti kan tinggal 1 tahun lagi saudara hadirin. Apalagi 59,5 sudah umurnya sekarang. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada bulan-bulan yang lalu kajian kita memang seyogianya memahami beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tapi insya Allah mungkin bulan depan lah terpaksa kita sambung. Karena kalau tidak
diberikan tausiah tentang Muharram ini, banyak orang lewat, saudara. Ya. Seperti contoh, ya, itu kadang-kadang Pak Bu, nisfu Sya'ban, banyak orang lewat dari April kemudian. Padahal itu tempat-tempat job yang sudah luar biasa. Rajab, Sya'ban, begitu juga hari Asyura. Karena kita anggaplah tahun inilah kita punya hari Asyura, tahun yang akan datang belum tahu. Oleh sebab itulah di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa sih kok bolak-balik kita disuruh bertakwa tersebut? Karena problemnya Bapak Ibu, yang pertama, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, tidak ada yang bisa menjamin kita nanti matinya husnul khotimah, tak ada. Kecuali menjadi hamba oleh yang takwa. Ustaz pun belum tentu matinya husnul khotimah, apalagi yang bukan ustaz. Ya camat pun belum tentu. Belum tentu, ya kan? Satu kebanggaan buat kita ya, berhadir. Kemarin-kemarin Pak Camat katanya kan mau hadir, tapi Allah belum takdirkan. Kalau tidak ustadznya Yazid Muftilu. Kita kontak dia dulu kan. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada yang bisa menjamin kita husnul khotimah mati. Begitu juga nanti yang kedua, di perumahan Sukabumi Balikpapan yang beralamat di alam barzah atau alam kubur, tidak ada yang bisa menjamin kita nanti enak di sana atau tidak, tak, kecuali menjadi hamba Allah yang takwa. Maka Allah berikan warning, berikan tersebut ultimatum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri atau setiap orang mempersiapkan untuk hari esoknya. Kita dengar tadi kan, panitia mushola takwa mempersiapkannya karena sampai jam 11 malam kan. Sebenarnya nggak usah dipersiapkan, beli aja yang sudah masak. Ini mempersiapkan ini aja pun bukan tahu lamanya, apalagi di akhirat. Walaupun belum ada bagian saya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini Allah berikan saudara. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, dan hendaklah setiap diri, setiap orang harus dia lihat apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esoknya. Karena Bapak Ibu, persiapan kita yang pasti untuk kita. Kalau persiapan orang belum tentu itu harus pakai syarat ya. Anak kita sendiri pun belum tentu sampai doanya. Anak sendiri, apalagi anak orang lain. Ya. Kenapa? Mesti pakai syarat. Kan sering kita sampaikan, alam barzah itu Pak sama dengan dunia pada hakikat yang sebenarnya. Cuman alam barzah disebut alam sekat antara dunia dengan akhirat. Bisa tembus pandang ke surga, bisa tembus pandang ke neraka, bisa tembus pandang ke dunia. Itu maka disuruh ulama itu sesuai ayat Al-Quran surah Al-Muhammad ayat 19 itu, suruh ngirimkan tersebut. Jadi kalau kita ngirim surat kemana-mana di dunia ini, sampai dengan syarat, dua syaratnya. Perangkonya kilat, alamat jelas. Kalau tidak, tak sampai saudara. Begitu juga ke perumahan Sukabumi Balikpapan. Dua syaratnya. Satu ikhlas yang ngirim, satu lagi harus soleh atau soleha. Berapapun banyaknya anak awak, kalau tak soleh tak sampai. Itulah sebabnya doa si soleh pun belum tentu sampai. Kan si soleh pun belum tentu soleh, si selamat pun belum tentu selamat. Ini perlu kita pikir. Wattaqullah, kata Allah, diulang lagi ayat kedua kali.
Dan tetaplah kamu bertakwa pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Ya. Itulah bulan yang lalu maka kita sindir. Sebenarnya sindir mengingatkan. Ya. Pak Camat mungkin lebih tahu lagi, saudara hati. Ya, bapak-bapak kepala desa kan 1,5 M duit bantuan untuk desa Pak ya, 1 tahun ya kan? Saya nggak camat tapi saya tahu. Alhamdulillah, walaupun tidak amanah 100%, ya minimal 95 ya. Boleh mencuri tapi jangan ada orang merasa kehilangan. Gimana Ustaz? Ya nggak mungkin di sini kita sampaikan. Jangan ke rumah kalau itu yang mulia. Nggak boleh jeruk ya kan? Ya cocok sarapan kena ya. Memang lain bukan lain lubuk lain ikan dia. Kalau ini kan untuk dibungkus nanti. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah menyampaikan tersebut supaya kita persiapkan untuk hari esok kita. Dan tetaplah bertakwa kata Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengetahui apa yang kamu buat, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Ngeri juga ini kalau kita riset betul ayat ini Pak, ngeri betul saudara hati. Allah Maha mengetahui. Kita nggak usah tidur aja pun tahu Allah, tunduk aja pun tahu Allah. Semua yang kita buat apa nggak ngeri. Nah justru itulah karena kita masih dalam suasana tahun baru Islam. Di hari tahun baru Muharram ini Bapak Ibu, ada satu hari yang sangat mulia yang perlu kita raih dan rebut kemuliaan hari Asyura itu. Kapan itu Pak Ustaz? Besok Senin, hari Asyura. Sebenarnya hari Asyura itu yang sebenarnya bahasa Arabnya Asyara, 10 bulan Muharram atau hari Muharram. Cuman orang-orang dulu payah bilang Asyara, Asyara itu artinya 10. Orang-orang dulu syura. Jadi artinya surah saudara hati. Ya. Dan perlu kita sadari Bapak Ibu, hari, minggu, bulan harus kita tersebut wajib meyakini tidak ada yang sial hari, tidak ada yang sial minggu, tidak ada yang sial bulan. Cuman ada yang lebih bagus. Yang sial tak ada, yang lebih bagus ada. Makanya ada yang baik, ada yang terbaik, ada yang paling baik. Jadi pada saat tersebut bulan Muharram ini maka perlu kita raih, perlu kita rebut tersebut ya, karena sangat bersejarah. 10 para nabi dan rasul Allah Bapak Ibu itu diterima tobatnya, diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu perlu kita raih. Itulah sebagian suku-suku tertentu bulan Muharram itu dimuliakan betul. Karena bulan itu adalah bulan tersebut yang dimuliakan Allah, dipertemukan, diterima tobatnya. Tidak boleh kita berbuat yang sifatnya terlalu ria-ria. Makanya tidak boleh sebagian suku-suku tertentu. Kenapa? Nanti dapat kiparan. Ya. Malah sebagian juga kadang-kala ada yang memang menyalah dari hukum agama. Kenapa? Kita tersebut kadang-kala dibuat istilahnya muja-muja. Itu yang salah itu saudara hati. Karena pada umumnya Pak, itu nyuci keris, mandiin keris itu biasanya tersebut memang Asyura. Sebenarnya nggak salah, mandiin keris itu nggak salah yang sebenarnya. Cuma maunya jangan keris aja yang dimandiin supaya adil. Cangkol mandiin, parang babat mandiin, ya, jadi bukan keris saja sudah. Itu kadang-kadang timbul pemujaan di situ salah itu. Islam tak boleh. Maka kalau di Jawa kadang-kadang sholat, mungkin juga
sholat, tapi sajid juga. Ini yang menyalah, saudara hadirin. Belum 100% Islamnya, saudara hadirin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lantas apa yang mau kita raih dan buat di bulan Muharram ini, terutama hari Asyura? Yang pertama kata Nabi, kita perbanyak tersebut minta ampun, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang tak punya dosa kita ya Pak. Tambah kelas kita tambah tinggi, tambah banyak dosanya. Kenapa Pak Ustaz? Bermain lebih hebat, saudara hadirin. Makanya banyak orang pintar, tapi belum tentu orang benar. Banyak orang benar, belum tentu orang bijaksana. Islam menghendaki pintar, benar dan bijaksana. Banyak orang benar juga, tapi tidak orang pintar, tokoh-tokoh orang. Banyak orang tersebut, tapi tidak bijaksana. Pintar, benar, tapi tidak bijaksana. Berantem saja kawan dibuatnya, saudara hadirin. Ini Islam itu zahir batin dia. Diperbanyaklah kita di bulan Muharram ini, Bapak Ibu, perbanyaklah minta ampun, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertama, Nabi Adam makhluk dalam sejarah 1000 tahun umurnya dalam sejarah. Makanya Nabi Adam itu nggak sampai tersebut satu hari akhirat di surga, nggak sampai. Kan Nabi Adam itu dalam sejarah 1000 tahun umurnya Bapak Ibu. 100 tahun itu sudah dipakai di surga. Ya, 100 tahun dipakai di surga. Silakan wahai Adam, seluruh apapun makanan yang ada di surga ini bebas. Yang manapun kau mau bebas, kecuali yang satu ini jangan kau makan. Ya. Kenapa dibuat Allah? Untuk menguji kita manusia ini, saudara hadirin. Bisa apa enggak amanah? Kita pun begitu kadang-kadang. Udah disuruh masing-masing satu kotak satu, diambilnya dua kotak kadang-kadang. Saya nggak bisa Pak Ustaz kalau nggak 2 kotak. Nah ini kadang-kadang orang nafsunya, saudara hati. Ya. Nah ini saudara hati. Karena dimakan tersebut buahul dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, maka diturunkan Allah satu pelanggaran yang dibuat oleh Nabi Adam dengan setiap satu. Diturunkan Allah Nabi Adam sering, maka minta ampun Nabi Adam. Sujud selama 40 tahun dengan Rabbana zalamna, itu istighfar Nabi Adam. 40 tahun sujud, bayangkan cuma satu membuat pelanggaran. Di dalam sejarah lebih kurang 300 tahun lamanya baru dipertemukan Adam dengan Siti Hawa. Maka dibuang dari surga. Itu malam hari Pak dalam sejarah. Makanya bingung Nabi Adam itu. Malam hari dibuang, bingung dia. Satu di timur, satu di barat. Maka kalau jalan-jalan Bapak ke India, dekat kampung saya sana, kan kawan-kawan lama kita, Raja Skandar, cuma udah meninggal kawan itu memang kan. Ya, nanti sekali-sekali lagu India kita, bukan Ustaz Jawa itu bisa punya lagu. Kita juga bisa menyanyi. Ya, cuma kita kan udah tua-tua di mana nyanyi. Siapa yang bayar? Itu problemnya. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Timur Tengah. Lebih kurang dalam sejarah setelah sujud Nabi Adam 40 tahun dengan baca istighfar Rabbana zalamna, lebih kurang dalam 300 tahun dipertemukanlah dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah namanya. Kalau Bapak Ibu yang sudah haji umroh, tahulah itu sudah haji. Maka disebut Jabal Rahmah. Jabal artinya bukit atau gunung, rahmat kasih sayang. Jadi dipertemukan bukit kasih sayang, bukit pertemuan. Nah, itulah orang Arab tuh dijadikannya bahan di toko-toko nyawa yang datang. Tujuannya apa? Kalau belum dapat jodoh, nanti dikasihnya kertas sama spidol. Maksudnya tulis supaya dapat jodoh di sini makbul, kira-kira begitu. Tapi kalau saya dulu saya bilang, nih tak mau saya. Ya buat apa boleh cari jodoh sampai sana? Orang di Medan pun bertepe, itu kalian baru aja pun bertepe. Tak pun ada yang simpalan ini. Mohon maaf Pak Camat ya. Saya kebetulan Pak Camat, kalau tahu namanya, tahu saya tukang noko apa enggak tahu. Ya.
Bukan maksudnya basa-basi itu. Memang begitulah Allah ajarkan Al-Quran. Kalau kita mampu sudah mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, mati isi, nanti bisa kita tajam pendengaran kita tersebut, kasap dia. Ada yang kasap lidahnya, mulutnya, ada yang kasap telinganya, ada yang kasap hidungnya, ada yang kasap pandangan matanya, ada yang kasap tangannya, dipegangnya sesuatu, tahu dia di mana dibeli, bagus apa tidak, tahu sudah. Astagfirullahaladzim. Maaf kata dipegang beli di dalam orang yang sudah kasap, tahu dia di mana dibeli, apa belinya halal apa enggak. Nah, itu sudah bukan tanggung. Ya. Cuma tidak boleh kita saling salah menyalahkan. Kalau ini kurasa kurang bagus, kalau segini tapi sekotak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah inilah persoalannya, maka disuruh kita minta ampun, bertobat. Nabi Adam satu aja membuat pelanggaran 300 tahun lamanya baru dipertemukan kembali. Makanya sedih kali Nabi Adam itu Pak Bu. Karena Siti Hawa kan cuma satu, tak ada pilihan, ini masalahnya. Kalau orang sekarang mati pun bininya, gak ada masalah. Kalau dulu istilahnya patah tubuh hilang berganti, kalau sekarang patah tubuh berganti-ganti. Mati pun suaminya, gak ada heboh kali kalau zaman sekarang. Orang masih banyak yang nunggu. Masih banyak yang nunggu. Nabi Adam gimana gak sedih kali. Cuma itu satu-satunya, bukan tahu. Ya, bersyukurlah kita saudara hati. Kalau Nabi Adam dibuat Allah seperti itu, kita umat Muhammad meninggal bisa gonta-ganti. Yang penting benar, itu yang perlu. Bini 2, 3 itu pun karena masalah dalam Islam. Yang penting betul-betul adil. Kan begitu dia. Saya suruh kok, pejabat-pejabat saya suruh itu. Kalau mau poligami daripada berzina, tapi dengan syarat belikan satu rumah, masing-masing punya rumah, masing-masing punya mobil, masing-masing punya sepeda motor. Buat tersebut santunannya berapa tiap bulan? 10 juta satu orang. Harus begitu dia. Kita kadang-kadang Islam ini kan bikin fitnah. Mau kepingin banyak bininya, orang kerja pun lah mocok-mocok. Oh ada satu ini, oh ada 500. Oh juga pernah cuma 500 sudah. Oh kepingin bini, taruh sana, taruh sini. Alhamdulillah misalnya. Ya. Itu kemarin saya tawarkan orang, Mbak, saya tanya, kebetulan dia katanya masih gadis. Iya Pak Ustaz. Ini ada orang cari, cuma tak cocok atau tidak, nggak tahu. Lebih kurang umurnya tersebut 60 tahun lah, lebih kurang. Bapaknya, Mbak mau dibuat istri muda dengan catatan kata dia, rumah diberikan 1, mobil diberikan 1, sepeda motor diberikan 1, tiap bulan dikasih 2,5 juta. Mau apa enggak? Hampir separuh mau dan separuh tidak. Karena suami yang betul pun kadang-kadang belum tentu dapat itu. Belum tentu. Mikir dia saudara hati. Maksudnya Islam tuh kalaupun kita berumah tangga seperti itu buat. Supaya apa? Jangan timbul dosa, jangan timbul fitnah. Ini mentang-mentang dapat bantuan desa, ilah. Udah ada gundiknya di sana. Awas hati-hati saudara hati. Ya. Saya sih ceramahkan di mana-mana Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita tersebut, kalau bandel kali nggak bisa dikasih tahu, sudah 7 kali dikasih tahu nggak bisa. Asli buat dosa dan kerjaan tersebut, lebih bagus kita WA, saya bilang malaikat Israel. Bukan nama nyomak saja kerjanya. Nah ini peristiwa tersebut, maka disuruh Bapak Ibu banyak minta ampun. Karena diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Adam tersebut malam hari, dia bingung. Rupanya siang harinya tersebut timbul sinar matahari, maksudnya terbit matahari. Kemudian juga lagi dipertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa pas di hari 10 Asyura atau Muharram, hari Asyura. Bertepatan juga sudah. Jadi makanya para ulama-ulama kebanyakan menganggap tersebut sholat subuh itulah nabinya Nabi Adam saudara hati.
Karena 2 kali sujud tersebut Nabi Adam tuh di alam permukaan. Sekali dilihatnya sujud menyesal atas dosanya terbit matahari. Sekali lagi dipertemukan dengan Allah, sujud dia, maka 2 kali sujudnya, maka dikategorikanlah sholat subuh itu sholat Nabi Adam alaihissalam. Maka kita pun kalau memperbuat zikir-zikir khusus diri kita, Rabbana zalamna anfusana, itu maka dibuat. Karena kita tiap hari menzalimi diri. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam dalam sejarah. Nabi Yunus itu ditegur Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Ditinggalkannya kaumnya. Ditinggalkannya kaumnya tersebut, pergi dia melanglang buana, saudara hati. Naik kapal besar. Beratus orang di kapal itu. Tapi anehnya di tengah lautan tersebut, kapal itu kata Allah dalam Al-Quran Tuhan, tidak bisa jalan. Balik-baliknya itu gak bisa jalan, macet. Saya sudah pernah Bapak Ibu saya alami naik kapal dari Belawan sampai Pontianak, berangkat jam 4 sore sampai Pontianak pas maghrib. Rupanya memang di kapal itu memang enak memang. Apalagi kapal-kapal spesial itu Pak, subhanallah, memang enak memang. Disediakan lengkap. Ya, kalau dulu setahu saya untuk menghindari berzina tersebut orang-orang awak-awak kapal itu ada spesial boneka. Kalau sekarang canggih Pak, boneka sudah ada sekarang bisa hidup, boneka sudah canggih. Di Jepang, Eropa, Cina, Jakarta pun masih banyak sudah sekarang. Ya. Itulah sebabnya laki-laki abad modern ini kadang-kadang banyak yang tidak mau lagi menikah. Kenapa? Banyak kali buang duit. Maka dibeli boneka. Ya boneka itu bisa hidup jalan. Ya, bisa jalan tersebut tergantung kita remote-nya saudara hati. Tahu loh boneka milik 17 tahun selamanya saudara. Ini orang boneka, karet itu yang buat. Ya. Nah ini saudara. Pada saat di tengah lautan tersebut, kapal itu macet. Kapten diundilah dengan sudah musyawarah dan mufakat. Siapa yang kena undian, dia ikhlas, ridho, dibuang ke laut. Diundi pertama kena Nabi Yunus. Diundi kedua kali kena juga Nabi Yunus. Diundi ketiga kali kena juga Nabi Yunus. Tak salah ikhlas. Dibuanglah ke laut sudah. Tapi Allah takdirkan dalam Al-Quran Tuhan datang ikan nun, kalau istilah sekarang ikan paus. Dibuang Nabi Yunus, Rab masuk. Wahai ikan, kata Allah, kau telan Nabi Yunus, tapi jangan kau makan, jangan diremukan. Ya. Masuk Nabi Yunus di dalam, Bapak Ibu, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Persis kayak tersebut di akuarium, saudara adik. Kalau jalan-jalan dulu pas tempat di Jakarta sudah ada, di Malaysia ada, saudara adik. Kita masuk ke dalam itu seperti di dasar lautan kita ada. Ya. Nampak kelihatan semua yang keliling. Orang kayak kaca dia. Begitulah Nabi Yunus. Dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Diselamatkan Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus itu tersebut. Di dalam ikan nun dia tidak mati. Di dalam tersebut ikan itu dia berzikir. Maka pada saat dimuntahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ikan nun itu waktu sore. Ya, waktu sore. Jadi kalau Nabi Adam tadi waktu pagi. Dimuntahkan Allah seketika Allah jadikan anak kambing beri-beri tersebut yang lagi menyusui anaknya. Itulah diberikan Allah. Maka sujudlah Nabi Yunus alaihissalam 4 kali pada saat itu. Syukur yang pertama dia tidak mati dalam ikan nun. Syukur yang kedua, dia tersebut bisa melihat macam kita rekreasi lah, wisata di dasar laut. Sujud yang ketiga, Nabi Yunus tersebut tidak mati. Ada yang memberikan susu baginya, saudara, untuk kembali segar. Ya. Sujud yang keempat, kembali tetap hidup dia, saudara. Maka sujud 4 kali. Maka dikategorikan oleh ulama, sholat asyari itu sholat Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Makanya disuruh
Kalau kira-kira persoalan kita gawat Bapak Ibu, siap asar bacalah la ilaha illa anta subhanaka kunna zalimin. Kalaulah setiap orang setiap asar baca zikir itu, baca tasbih itu, makanya kadang-kadang goncang arastu. Ini mungkin itu juga yang disampaikan oleh tadi ketua FKSM sudah hadir. Kenapa kok tambah banyak masjidnya, kok tambah kurang? Mungkin mengamalkannya kurang, sudah hadir. Itu problemnya, saudara. Karena banyak orang paham, tapi belum tentu ngamal. Maka saya doakan di setiap ceramah itu, semoga Allah memberikan kita kekuatan zahir batin untuk mampu memahami sekaligus mengamalkan. Banyak orang paham, tapi belum tentu ngamal. Banyak orang ngamal, tapi tak paham, sesat, saudara. Mungkin itu juga boleh jadi. Sampai rumah nanti tanya, apa cerita Ustaz? Itulah saya pun bingung. Kenapa kok bingung? Masa Nabi Adam tersebut? Jadi tujuannya saudara hadir supaya dapat kita melihat 10 para nabi dan rasul Allah. Nabi Nuh lebih parah lagi ceritanya saudara hadir dalam sejarah. Dia bayangkan kemarau, masa suruh tersebut bikin sampah, bikin kapal. Gila betul memang Yunus ibn Nabi Nuh dikatakan tersebut. Nabi Nuh itu nama aslinya Abdul Ghaffar, si tukang nangis. Karena satu ketika pernah dia menghina hewan. Istilah kita, hewan itu lain dari yang lain, makanya 3, biasa 2 kan 3 dihina. Ditegur oleh Allah, wahai Nuh, kenapa kau tersebut menghina itu? Siapa yang punya itu? Kau ya Allah. Dirimu, kau ya Allah. Semua ini dia sejarah Nabi Nuh tersebut. Menangis kemana-mana segera hati karena merasa bersalah kepada hewan tersebut, menghina ciptaan Allah Subhanahu. Maka kita tidak boleh menghina orang, sekedar memberikan pandangan boleh. Maka Islam tidak boleh saling salah menyalahkan. Tidak boleh segera hati. Sedikit masuk neraka, sedikit masuk neraka. Kalau tasawuf pasti pentingnya masuk neraka daripada gak kemana-mana. Kan cuma 2 tempat ya kan. Jangan pikir kalau orang haji ini masuk surga, belum tentu. Orang tadi si selamat pun belum tentu selamat, si soleh pun belum tentu soleh. Yang sering selamat itu jamin 99% si sangkot, saudara hati. Itu yang ada jaminan si sangkot. Nah ini peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah kapal, wahai Nuh, karena nanti akan terjadi tersebut bandang besar. Kalau istilah kita kan tsunami itu satu pulau tsunami. Ini dunia tsunami mungkin sudah ada. Ya. Tapi sebelum siap dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuatlah kapal, baru separuh siap, subhanallah. Datang orang kampung, dibuat tempat toilet, jamban, WC, kan jahat. Umat Nabi Nuh itu jahat. Kaum Yahudi itu Pak jahat. Maka sampai sekarang gak usah percaya, rusak Indonesia ini juga Yahudi dan komunis generasi. Itulah sebabnya, kalau dalam istilah Imam Ghazali, rusaknya negeri ini, rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena tidak mampu berkata dengan yang benar. Ya, bukan tahu. Makanya ada istilah Nabi dalam hadis tersebut, al-ulama ghafilun, banyak ulama-ulama yang lalai. Maksudnya penjilat, tidak memberikan pencerahan kepada umat. Kalau sudah begitu yang terjadi, nanti tunggu tanggal baiknya, bala akan terjadi lagi. Ya. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Baru separuh kapal itu tersebut dibuat orang tempat toilet. Tahulah namanya toilet, maaf kata, macam-macam isinya. Ada yang lalui tumbuh, ada yang geser kamu, macam-macam. Ada yang jeruk bulat-bulat, Satu ketika Allah takdirkanlah orang yang stroke dan juga pincang kakinya. Ya, stroke ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Seperti saya sampaikan, corona sudah habis.
Tapi penyakit BPSS sekarang melanda di mana-mana, saudara Andri. Ya. Corona sudah habis, tapi penyakit BPSS sekarang melanda di mana-mana, saudara Andri. Penyakit apa itu Pak Ustaz? BPSS, belum pensiun sudah stroke. Hati-hati ya. Yang ada pensiun, kalau kami tidak ada pensiun. Alhamdulillah Ustaz Nuranda ada pensiun. Itulah pernah saya ngajar ilmu tasawuf di rumah saya buat. Jadi ada beberapa orang muridnya. Dulu kami Pak Ustaz sudah banyak belajar kesana kemari, tapi nggak sempat khatam, nggak sempat tuntas kajinya. Kenapa Pak Haji? Saya bilang, duluan Ustaznya, gurunya meninggal. Saya kasih tahu, insya Allah Pak, bukan mendahului Allah. Kalau sekali ini Bapak belajar tersebut sama saya, insya Allah tidak duluan gurunya meninggal. Iya memang betul nggak duluan. Orang dulu sebagian meninggal. Kenapa kok nggak duluan? Ada dua sebab. Makanya ustaz-ustaz kadang-kadang panjang umurnya. Pertama, masih dibutuhkan manusia atau masyarakat untuk pencerahan. Yang kedua, kita ustaz-ustaz di adab harus tinggi, harus lebih mulia. Tidak boleh kita mendahului yang tua-tua, saudara hadirin. Kurang bagus adabnya, saudara hadirin. Ya. Bukan saya mendoakan yang tua-tua ya. Tapi adab sopan santunnya, janganlah mendahului yang tua-tua, kurang sopan. Ya. Itu makanya saya bilang, iya Pak, iya. Nah, udah sebagian udah meninggal kawan. Ada yang masih 54 segala macam, meninggal segala macam. Kadang-kadang pula, gimana lah orang dia tak sabar. Belum sampai kajian tuh, bapak-bapak kan ibu-ibu kan belum sampai kajian tuh nomor WA malaikat Israel sabila. Ya, memang perlu diketahui untuk perpanjang kontrak. Yang nggak usah pun panjang kali murawah, nggak usah sampai 100, nggak usah. Karena 100 jarang, 100% itu jarang. Sholat itu pun 100% jarang. 99 sudah cukup. Ustadz ini pun baiknya 100% tak ada itu. Tak ada, apalagi pejabat lebih parah lagi. Cukup 99. Jadi umur itu pun begitu juga. Kalau sampai 100, ya 99 cukup lah. Ya, 99 cukup sudah hati. Orang sudah kematian, baru belakangan. Ya. Nah ini sudah hati. Dibuat tempat toilet. Satu ketika ditakdirkan Allah, datanglah mau buang air besar, maaf kata, sakit stroke dan juga pincang kakinya. Tahulah namanya orang jalan berpayah. Jadi waktu tongkrongan tersebut dia nongkrong, rupanya megangnya tersebut kurang bagus, licin, kecemplunglah saudara hadirin ke dalam. Tapi aneh, bin ajaib, ceritakan Allah dalam surat Nur itu, bukan tahu-tahu. Masuk ke dalam. Berselewatlah kawan tuh kan. Ya, macam-macam. Ada yang dahulu ditunggu saya. Ada yang ikat di kerek, diangkat lagi. Orang mendidih itu. Betul makan dia kan. Masuk dia, aneh bin ajaib. Badan yang sakit stroke sehat kok kuat. Kaki yang pincang kok bagus. Ini dia cepat pulang. Ya, orang pada nengok semua, Pak, ada apa? Inilah, kok bisa jalan bagus, kok gak sakit lagi? Diceritakanlah. Orang kampung tak percaya, tambah gila kali kawannya. Karena memang gak mungkin masuk di akal kita kan. Di antara jamaah tersebut ada satu orang diam-diam, sama persis seperti cerita Isra Mi'raj baginda Rasulullah. Dikumpulkan seluruh sahabat-sahabat Nabi yang begitu banyaknya. Diceritakan terus, saya baru pulang berangkat dari habis Isya lebih kurang jam 9. Kemana? Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Terus naik ke langit, pertama, kedua, ketiga, sampai ke aras. Lewat lagi arah, kemudian Allah lewat lagi berarti. Belum subuh dan nyampe lagi. Diceritakan sama sahabat, gila kurasa Muhammad. Ya? Begitu banyaknya, satu pun tidak percaya kecuali Abu Bakar. Melapor sahabat yang lain kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar,
Dapat. Gimana menurutmu? Ini Muhammad begini-begini. Lebih dari itu pun ceritanya. Kalau dia bertindak, saya yakin dan percaya. Diam-diamlah di antara masyarakat itu Pak, ada yang buta matanya. Tak percaya, tak percaya dia sebenarnya. Pilih dia diam-diam tersebut. Ikut juga saudara hati, dicoba-coba. Tahu dalam buta, tak kontek, kan tongkatnya apa ya? Rupanya sudah tersebut jatuh juga kawan. Orang tak nampak. Yang nampak aja pun kadang-kadang bisa jatuh. Apalagi tak nampak. Ya kita kan sering gak begitu. Nampak aja kita kadang-kadang, tapi jatuh juga kepelukan juga kadang-kadang. Iya. Jatuh juga kadang-kadang. Jatuh juga dari atas saja. Jatuh kepelukan kawan pun jatuh juga namanya itu. Iman rontok. Kan itu yang penyakit laki-laki kan mana ada. Penyakit laki-laki tak ada kecuali cuma perempuan. Penyakit perempuan tak ada kecuali cuma fulus. Anak fulus, mulus. Walaupun tidak semua sama ya kan. Tapi Alif tadi pemain semua. Sehat kawan tuh bisa nengok. Barulah heboh tersebut orang kampung masyarakat. Yuk, hebatnya jadi obat. Masing-masing lah bawa ember, bawa baskom. Sampai ada yang berantem. Kau pun banyak kali kau ambil, kau pun banyak kali. Aku gak beratakan. Siap kapal tuh. Begitulah Allah hebat. Kayak tak masuk dia kan. Kita pun Pak Bu kalau ikhlas, tahu ilmunya, kadang-kadang tak masuk di akal kita. Tidak disangka-sangka kalau istilah bahasa Al-Quran kan. Bukan tahu-tahu. Tidak disangka-sangka kadang-kadang dia tersebut bisa haji, bisa punya rumah, bisa punya mobil, semua sudah hati. Padahal kalau diukur cuma kerja kita cuma ngajar-ngajar, peripat-peripat berapa lah. Apalagi di mana-mana kita ngajar. Kan ustaz ini ya begitulah di mana-mana. Ya persis kayak naik damping, jauh dekat sama. Nggak tahu saya nggak jauh. Cuma saya dari mohon maaf nggak sempat di sini sholat di baitul salam. Karena saya lihat jauh kali nih. Sholat di baitul salam. Nah saya tetap saya usahakan sholat berjamaah sepuluh ya. Nah ini baru yang pertama saudara. Yang perlu kita raih dan rebut di bulan Muharram, terutama besok hari Asyura. Perbanyaklah minta ampun. Kalau Nabi Adam minta ampunnya Rabbana zalamna dan seterusnya. Kalau Nabi tersebut Yunus la ilaha illa, kalau kita istighfar Pak, mau panjang pendek tidak ada masalah. Yang penting kontak batinnya yang perlu kalau bisa. Makanya salah satu supaya khusyuk kita baca istighfar, pejamkan mata. Jangan buka matanya. Mata batinnya yang perlu dibuka. Pada saat kita istighfar, tengok dengan batin ke atas. Yang dilihat tersebut, diri kita melihat ke atas. Inilah yang diistighfarkan. Astaghfirullahaladzim. Sampai bisa berhenti. Nanti lama-lama bisa netes air mata. Kalau bisa netes air mata Pak, alhamdulillah diampunkan Pak. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah diampunkan Allah. Memang kadang-kadang netes air mata ini yang payah. Netes air mata sendiri dengan rame-rame beda. Kalau rame-rame gampang netes air mata. Makanya kita tanya Allah, kenapa kau nangis? Ya di mana tak mau nangis ya Allah? Semua orang nangis, masa orang sendiri yang nangis? Beda dia. Iya beda. Tapi kalau sendiri memang payah netes air mata tuh. Udah netes pun air hidung, air mata belum. Kalau pun netes kita air mata kita sendiri istighfar, mungkin karena tanggal tua sudah hati. Itu bisa juga kadang-kadang. Nah ini artinya, ingatlah dosa kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena dalam kajian tasawuf beda dosa tangan, beda dosa telinga, beda dosa kaki, dosa mulut, semua beda-beda. Maka nanti di akhirat itu akan jadi saksi. Sering kita baca doa Yasin itu kan, al-yawma nakhtimu, semua jadi saksi. Memang betul ya Allah, aku yang megangnya. Hati-hati, tangan yang megang. Apa yang kau pegang? Itulah nggak tahu saya.
Tapi nggak bisa dilepas megangnya. Kenapa? Enak kali. Ya orang cuy berapa juta, apa yang enak kan? Ya pasti pikirannya udah menceng. Menceng semua pikirannya. Menceng ya kan? Nah ini saudara hati. Dosa kaki beda lagi saudara hati. Jadi marifatkanlah dari ujung kaki dan ujung rambut, kita ingat dia. Kalau nggak bisa diingat, baca satu-satu. 7 kali istighfar sebutkan, ya Allah, astagfirullahaladzim, sampai 7 kali sebutkan, ya Allah, ampunkan ya Allah seluruh dosa-dosa kaki itu yang pernah tidak segala macam. Kadang-kadang kan macam-macam. Itulah sebabnya kalau kita istighfar itu minta ampun tobat pada Allah, jangan kuat-kuat apalagi malam-malam. Ya Allah, dulu saya pernah begini-begini ya Allah. Ya, misalnya mencuri harta orang. Dulu pernah saya mencuri rambutan orang ya Allah. Kuat-kuat dengan sebelah. Jadi kau ya pantas habis saya. Ketahuan kedoa awak ya kan. Ya, ada juga kita pernah berbuat orang yang tak bagus. Maaf kata ya. Menyalahi anak orang, ya Allah. Dulu saya perbuat, ya Allah, berzina, ya Allah. Memang gak banyak, Allah. Cuma 25 kali. Nah ini yang pertama, saudara Adit. Gimana kita ini? Waktu kita habis. Minum kita dulu kalau gitu. Kita hargai juga, karena dalam tersebut undangan tadi kan. Inilah yang pertama kita rebut dan kita raih Bapak Ibu. Mumpung ada kesempatan waktu kita. Besok lagi, mulai nanti malam saudara. Kalau bisa nanti tahun-tahun depan perlu kita buat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau setiap hari Asyura justru sahabat kita buat rame-rame. Karena itu hebat, nolak bala sekampung itu hebat saudara. Zikir, tausiah. Kalau saya Pak, saya buat tiap tahun. Ini nanti insya Allah besok di Bruno Selpekia. Mulai dari asar berjamaah, nanti baru tausiah, dan punya anak yatim buka bersama, sholat maghrib tutup berjamaah. Ya, kalau tempat lain kita buat pagi, jam-jam 8, mulai dari pagi tersebut, sholat duha, baru kemudian setelah zikir, tausiah, nanti sholat tasbih, yang punya anak yatim baru sholat asar. Artinya hari-hari yang bersejarah itu kita manfaatkan waktu dan kesempatan kita. Ya. Nah itu yang pertama kita buat dan perbanyak. Yang kedua kata Rasulullah, perbanyaklah puasa. Sebab baginda Rasulullah pada saat hijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah itu dilihat oleh Nabi orang-orang Yahudi dan Nasoro itu puasa. Heran Nabi Muhammad berarti, wahai kaum Yahudi, kenapa kalian hari ini kok puasa? Hari apa rupanya? Maka dijawablah oleh kaum Yahudi, ya Muhammad, kami puasa hari ini itu dulu atau nenek moyang kami selalu disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam puasa. Kalau tiba hari ini, hari apa rupanya? Hari Asyura atau 10 Muharram. Jadi Nabi berpesan kepada sahabat-sahabat yang lain, umat Yahudi aja pun mempuasakan hari Asyura. Lebih pantas lagi kalau begitu umatku, kata Nabi. Maka timbullah hadis Rasulullah, man shoma yauma Asyura yukaffiru salatul madiyah. Barang siapa yang berpuasa hari Asyura dapat menembus dosa setahun yang lalu. Supaya jangan pas mirip persis puasa kita seperti orang puasa Yahudi, buatlah 2 hari. Sebenarnya yang paling bagus 3 hari, yang paling bagus hari ini, besok, Selasa. Cuman hari ini kita nggak mungkin berpuasa. Kenapa? Menghormati ahli bait, saudara. Karena dari jam 11 pertanyaan tersebut baru siap kan? Nggak mungkin lah kan? Jadi kalau nggak bisa tersebut, Senin dengan Selasa, saudara. 2 hari paling tidak besok. Kalau nggak tahan juga kita 2 hari, boleh 3 hari, saudara. Beramal ibadah itu begitu. Kalau kita tersebut nggak tahan 2, belajar nipu setan Pak Bu seperti itu. Sholat duha misalnya 2 rakaat,
Malas 2 rakaat, banti 4. Malas 4, banti 6. Lama-lama setan pun muak dengan awak. Gila juga kawan ini. Tambah digoda, tambah ditambah, tambah digoda, tambah ditambah. Memang begitu. Ini setan. Kalau udah diputar balikannya kita. Karena 2 rakaat dibuat Pak, maka disuruh 4. Kadang-kadang kita beramal ibadah 2 rakaat tapi kurang sempurna. Kadang-kadang kan ngantuk, uap-uap sholat. Oh, malaikat pun ada di belakangnya. Aku teh. Aku orang roh aku. Jadi kurang bagus kadang-kadang. Buat tutupi 2 rakaat lagi. Biarpun 4 rakaat dibuat asal diterima 2 rakaat. Ketimbang 2 tapi tidak diterima. Itu orang-orang tertentu beramal ibadah yang teliti saudara. Di hadis lain disampaikan baginda Rasulullah, hadis yang sahih, man shoma yawman fi sabilillah ba'dahu Allah wajhu 'anil nari sab'ina kharifah, kata baginda Rasulullah. Siapa saja yang puasa sunat 1 hari karena Allah, Allah akan menjauhkan wajahnya kelak 70 tahun dari api neraka. Bayangkan. Kita jujur Pak, mengetahui tasawuf kita, kan pasti ada di antara kita, pasti ada puasanya yang tinggal saudara hati. Apalagi waktu masih muda dulu kan. Karena rata-rata manusia biasa umur 15 baru balik, 16 sampai 30 tahun jarang orang sholat 5 waktu Pak, yang sudah tetap. Kecuali orang-orang tertentu, keturunannya orang-orang soleh, kalau tidak pun tinggal di pesantren. Kalau orang biasa jarang sholat 5 waktu kalau umur 16 sampai 30 tahun. Ya. Kadang 3 waktu, kadang 2 waktu, kadang tak ada waktu saudara. Ya. Umur 30 sampai 40 baru mulai sholat 5 waktu. Tapi belum sempurna sholatnya, masih ngawur-ngawur. Sholat di sini ada yang ke Barastagi, ada yang pulang kampung, ada yang kemana-mana saudara hadir. Umur 40 bila ia belajar betul, maka baru bagus sholatnya. Puasa pun begitu juga, apalagi kaum ibu banyak kali tinggal puasanya, apalagi suami istri salah settingannya Bu. Seminggu lagi mau Ramadan, mau puasa Ramadan, beranak. Dah wajib ganti dan bayar dia. Nanti tahun depan belum habis yang diganti, seminggu lagi tersebut mau Ramadan, beranak meneh. Sebenarnya salah laki-laki yang sebenarnya. Settingannya itu yang bagus maunya. Boleh beranak tapi jangan mau puasa supaya jangan payah gantinya. Kadang-kadang perempuan itu payah. Memang tak bisa. Semua apapun dibuat obatnya, antisipasi KB-nya memang tak serasi. Ada begitu perempuan memang. Pokoknya tiap tahun beranak, tiap tahun beranak. Subur pula peranakannya. Ada yang sakit suburnya Bu, tak ada suaminya pun beranak. Juga pada subur kali Pak Ustaz. Ada ceramah Ustaz. Mana Pak ada zaman sekarang Pak? Yang tak masuk di akal, sekarang masuk di akal. Ini kenyataannya. Kan makanya dibuat Allah sempurna. Ada yang tak ada ayahnya, tak ada ibunya, Nabi Adam alaihissalam. Ada yang ada ibunya, tak ada ayahnya, Nabi Isa alaihissalam. Ada yang ada bapaknya, tapi tak ada ibunya, Siti Hawa saudara hadir. Ada yang ada bapaknya, ada mamanya. Kita lah ini Nabi Rom, Nabi Hawa, Nabi Sulan, Nabi Silan, Nabi Yasir. Ada yang ada mamanya, bapaknya kurang jelas. Anak di karbe, anak di karbe, bunting duluan. Hati-hati ibu yang sudah bunting duluan. Kalau bisa jangan dimarhabani lagi, kurang bagus saudara. Karena ayat-ayat marhaban untuk sanjungan Nabi itu siogianya tidak pantas Pak diperuntukkan orang-orang seperti itu. Jadi kalau bunting duluan, udahlah panggil keluar, doa selamat, dah, gak usah bikin pesta lagi. Supaya apa? Jangan dibuka awal itu jauh-jauh rame-rame. Ini kadang-kadang udah tahu bunting 5 bulan panggil pula Pak Ustaz Hendro pula itu. Ibu-ibu, keluar kurang leher. Cuma dapat tolong sekepala, kulit kepala tolong sebiji, itu pun tolong udah retak. Panggil Ustaz berdoa juga, Allahumma alif bainahuma kama ayat baina Adam wa Hawa. Hampir menangis Ustaz itu mendoakan, ya Allah, ya Rabbi, pertemukanlah kedua pengantin ini
sebagaimana bertemunya Adam dengan Hawa. Si pengantin tersebut berbisik-bisik di dalam hatinya, Pak Ustaz terlambat doanya, kami bertemu duluan. Nah ini kesempatan kita tersebut untuk puasa. Ya. Karena kesempatan puasa hari Asyura, Senin dengan Selasa, jangan satu hari. Terkecuali memang betul-betul nggak bisa dielakkan. Besok puasa, kebetulan ibu-ibu hari Selasa uzur, apa boleh buat? Karena zaman sekarang banyak kali orang macam-macam alasannya. Kalau perempuan dapat bulan, sekarang laki-laki dapat bintang. Itu pula kenapa nggak puasa Pak? Inilah. Nggak jelas saudara hadirnya kan? Bukan apa-apa. Ini kesempatan job untuk kita untuk hari esok. Ya. Jangan kita beranggapan tahun depan bisa lagi diambil. Belum tentu. Kita mengajinya aja pun sudah banyak yang kurang. Walaupun nggak tahu kita entah kemana perginya kan. Ya kadang-kadang juga keluar dari rumah dia, tapi nggak juga tempat ngaji. Nah ini problemnya. Kan ada orang sehat, belum tentu sempat. Ada orang sempat, belum tentu sehat. Berapa banyak orang kepingin ngaji? Ada kesempatannya, tapi tidak ada kesehatan. Bergeletak di rumah sakit kita tengoklah. Ada yang sempat, tapi tak sehat. Ada yang sehat, tapi tak sempat. Sibuk aja. Mulai dari subuh sampai nanti maghrib asik main TikTok aja berjalan. Yang ditengok malampir semua saudara hati. Jadi bersyukurlah kita diberikan Allah waktu dan kesempatan kesehatan. Siapa tahu besok lusa tak ada waktu lagi. Kan Allah semua berkehendak. Kan bagaimana diberikan sangat kita dari kan? Sudah berniat kemana-mana, tapi belum ada waktu. Belum ada kontak sudah. Tapi alhamdulillah pagi ini subhanallah kita dapat bertemu dengan camat. Siapa tahu tak ada jalan yang rusak lagi, mau diaspal lagi banyak. Nah kita tahu ya kan. Nggak mungkin sia-sia kalau Pak Camat kemarin nggak mungkin sia-sia. Nggak mungkin, pasti akan jelas segera. Ya, kota-kota ini pun dari Pak Camat ini, mana kita tahu ya. Bisa saja terjadi karena Allah berkehendak. Atau karena jauhnya Ustaz, bisa juga. Kita bukan nyinggung, sekedar nyenggol. Namanya juga usaha. Itu punya icoyo. Waktu kita habis. Berat lah. Awal dari tadi belum makan apa-apa. Nah ini sudah habis. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita perbanyaklah memang sedekah besok hari-hari. Itulah kepingin saya kalau tahun depan kalau bisa kita buat Pak KDS ya, entah di masjid mana diundang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, jam 8 pagi. Nah, sebagaimana biasa zikir, tausiah, sholat tasbih, nanti baru nyantuni anak yatim dalam keadaan puasa. Subhanallah, luar biasa. Ini kan saya ceritakan ini mencerit nih kemana-mana. Kompak kali setelah Ustaz, memang iya kompak. Kalau hati kan nggak perlu kita tahu, yang penting kompaknya dulu. Kalau nggak kompak, mana mungkin siap lontong nih kan? Tapi alhamdulillah, rata-rata kalau musola memang naik dia memang, naik, bukan tangguhnya kan? Ya, kan kepala di sini pun sama dengan Pak Sulim kan, tetap ya kan? Lanjutkan ya kan kemarin. Alhamdulillah itu ya kan. Nah perbanyaklah kata baginda Rasulullah sedekah. Man wasa'ala ila yawma asyura wasa'aqaw fi kulli sanatiha. Barang siapa yang melebihkan belanja kepada ahli keluarganya, dia kata Nabi, Allah akan melipat murah rezekinya sepanjang tahun ini. Jadi istilahnya Pak, besok kalau kita mampu berbagi lebih hebat lagi, biasa kita masih belanja sama istri 200.000 misalnya, karena hari Asyura naikkan tersebut 250 kalau nggak 300. Ibu-ibu pun begitu juga, biasa menunya tiap hari genjer kampung terong, hari Asyura besok naikkan toluh minimal walaupun tak jadi, walaupun toluhnya nggak besar-besar kali, toluh kecil pun jadi. Kepada keluarga dilebihkan belanja, kata Nabi, dimurahkan
Allah lipat gandakan sepanjang tahun. Apalagi anak yatim dipakai miskin. Ini. Itu makanya di mana-mana kita buat begitu. Jadi nanti duit tersebut itu dibagi rata dia sudah. Kadang-kadang banyak orang sedekah mengambil anak yatim, tapi nangis anak yatim itu sedih. Kenapa? Karena tidak rata. Contoh, kita buat anak yatim 40 orang. Kita kumpulkan duit itu kalau bisa. Berapa jumlahnya? Baru bagi 40. Ada kadang-kadang ingin pribadi, tapi 20 orang aja, 20 ampel. Itu yang salah. Kenapa? Nanti yang 20 tak dapat dia netes air matanya, Pak. Sedikit. Kalau berapa dapat sekian kalau netes dia, itu tidak abdul sedekahnya, saudara. Biarpun 10.000, 20.000, tapi dapat dia semuanya. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita mengasih, berapa yatimnya? Sekian, kasih semua, saudara. Nah ini dia deh. Jadi memberdayakan tersebut rezeki kita itu supaya mampu merata, itu lebih bagus. Supaya jangan ada yang netes air matanya karena saya. Nah ini kita buat untuk tahun depan sangat bagus sekali. Ya, nah salah satu programnya MKSM ini bagus berani. Kita undang siapa saja. Soal datang atau tidak bukan urusan kita. Kehendak Allah yang berlaku setelah itu. Ya. Jadi kalau datang pun misalnya, alhamdulillah. Nggak datang punya nggak apa-apa, asal datang duitnya, nggak ada masalah. Nah waktu kita terbatas, mudah-mudahan apa yang kita uraikan, insya Allah bulan yang akan datang supaya kita sambung kajian kita beriman kepada Rasul Allah. Karena Rasul Pak tidak sama dengan Nabi, walaupun Nabi ada yang Rasul. Karena dalam sejarah tersebut Nabi 124 orang saudara antum. Ya, sementara tersebut Rasul 313. 124.000 saudara adil ya, banyaknya. Tapi tidak semua Nabi jadi Rasul. Nabi dia belum tentu Rasul, Rasul pasti Nabi saudara adil. Ada juga tadi saya bilang Nabi dia tapi tidak Rasul. Nabi dia tidak Rasul, tidak juga tersebut Nabi. Nah, itulah kita ini Nabi Roh, Nabi Yawa, Nabi Sultan, Nabi Mukilat, Nabi Yaso. Nabi pun tidak juga Rasul. Nah mudah-mudahan bulan yang akan datang kita kumas dengan tuntas supaya sambung gaji kita saudara adik. Akhir kata mohon maaf dan batin. Mudah-mudahan semoga apa yang kita uraikan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Kita tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, janganlah membuat kita tersebut sakit hati. Kalau ada jarum yang patah, janganlah dibuang ke dalam kali. Kalau ada penampilan kita yang silap dan salah, janganlah membuat bapak dan ibu sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.